Dan melihat persiapan dari Persiwa, Hari Novan Caniago nampaknya akan diturunkan untuk mencoba mengawasi pergerakan dari Zarahan Kranggar yang saya pikir memang pemain yang sangat menakutkan apabila mendapatkan ruang dan tempat untuk berkreasi di lini tengah. Betul, kita tahu bahwa masalah dari Persipura memang berada di lini depan musim lalu pada saat Boas tidak bisa bermain cukup lama karena cedera. Nah, masuknya di sini Ian Luis Cabez Zarahan ditambah dengan Ferdinand Pahabol dan Patrick Wanggai seharusnya bisa mengatasi absennya Boas. Ya, Mitra Sepak Bola, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda menyaksikan menit-menit awal partai Grup C. Persipura menghadapi Persiwa akibat gangguan satelit tadi, hujan yang begitu deras mengakibatkan adanya sedikit kendala teknis. Dan kali ini kick-off babak pertama sudah berlangsung dan nampaknya inisiatif serangan coba dilakukan oleh anak-anak Persipura, terutama dari kaki Zarahan Kranggar dan Luis Cabez. Dua pemain yang saya pikir memang akan menjadi kunci untuk mencoba membongkar pertahanan Persiwa. Ya, kedua pemain ini akan sangat berpengaruh terhadap prestasi dari Persipura Jayapura dalam musim yang akan datang di Indonesia Super League. Menjadi otak serangan dari sebuah tim memang bukan perkara yang mudah. Dan itulah yang coba terus dilakukan secara konsisten oleh Zarahan Kranggar musim lalu. Gerald Pangkali umpan jauh ke depan, masih dapat dihalau tadi. Upaya dari Gerald Pangkali melihat pergerakan rekannya Ian Luis Cabez. Pelanggaran terjadi terhadap Rumah Ropen. Dengan gaya yang baru kita lihat Peter Rumah Ropen. Ya. Dan ini dia malaikat cilik yang dimiliki oleh Persipura Jayapura, Ferdinando Pahabol, pencipta 15 gol dalam penampilan yang sangat fenomenal bagi tim Persidafon Dafonsoro di ajang Indonesia Super League musim lalu. Ian Luis Cabez dapat dibaca tadi upaya dari Luis Cabez oleh Engke Ondoa Junior. Ya, cukup jauh Bio Paulin kita lihat melewati garis tengah untuk coba menghadang serangan yang coba dilakukan oleh Sekou Kamara. Ya. Sekou Kamara yang pada musim lalu membela PSAP Sigli. Gerald Pangkali, kapten ke-11 dan Persipura Jayapura. Salah satu pemain dengan kemampuan paling berkembang di 3 musim terakhir setelah berkelana di Persija dan juga Pelita Jaya kala itu. Akhirnya kembali ke rumah dan begitu fenomenal juga penampilan dari Gerald Pangkali. Ya, kelebihan dari Gerard Pangkali adalah jam terbang yang tinggi. Sehingga ia pun sangat ideal tentunya untuk juga menempati posisi sebagai kapten tim. Ya. Pada saat Boas tidak mampu bermain. Kita lihat bagaimana leadership yang ditunjukkan oleh Boas Salosa juga sangat berpengaruh terhadap tim Persipura Jayapura. Sehingga absennya Boas perlu diisikan oleh pemain yang juga memiliki jam terbang tinggi. Ya, dan sebuah momentum penting dihadapi oleh Oka John. Jarak yang cukup ideal bagi Oka John. Datar, kencang, dan tipis saja. Di samping gawang dari Yoo Jae-hoon. Cukup membahayakan tadi upaya dari Oka John. Ini adalah usaha yang sangat menyulitkan tentunya bagi Oka John, di mana kondisi lapangan yang basah, Ya. sehingga ia mencoba melakukan tendangan sekeras mungkin. Memang sudah keras, namun sayang tidak terarah sama sekali, sehingga tidak menyulitkan Yoo Jae-hoon. Reaksi dari bench, terutama pelatih Subangkit. Ya, ini Lihat juga peluang tadi, Binder. menjadi ujian yang sangat berat bagi Coach Subangkit. Harus membangun sebuah tim seperti Persiwa Wamena yang musim lalu justru menoreh prestasi yang cukup baik di Indonesia Super League. Ya. Menempati posisi papan atas sebagai tim yang sebenarnya memiliki rekor yang tidak impresif pada saat melakoni partai tandang. Betul. Namun Persiwa Wamena masih bisa eksis di posisi teratas klasemen. Finish di peringkat ketiga Persiwa kala itu di bawah asuhan Gomes de Oliveira. Prestasi yang begitu mengkilap ditorehkan oleh pelatih asal Brazil yang kali ini menyeberang menuju Persela Lamongan. Dan begitu banyaknya juga pemain yang meninggalkan Persiwa nampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi Subangkit untuk mencoba memberikan yang terbaik bagi Wamena. Sebuah flick on header Rumah Ropen menghadapi Ricky Salampesi. Baik sekali kita lihat pengawasan man marking dari Ricardo Salampesi. Musim lalu musim yang sulit bagi Persipura untuk menggantikan peran seorang Victor Igbonevo.
berkali-kali Salampesi maupun Tinus Pai juga mengisi pos yang ditinggalkan Erik Monevo, dan nampaknya Jackson di off-season langsung berinisiatif mengambil seorang Dutra, pemain yang musim lalu berlaga di rimba sepak bola nasional dan akhirnya sekarang beraksi di pentas tertinggi Indonesia Super League. Dan ini dia kembali sebuah peluang bagi Persipura. Dapat dibuang tadi oleh Vali Korsandi, pemain yang juga sedang dalam tahap uji coba oleh Coach Subangkit setelah juga beberapa waktu yang lalu bermain untuk ataupun melakukan pemanasan dengan beberapa pemain atau tim ISL lainnya. Fernando Pahabol, sebuah tembakan coba dilepaskan tadi oleh Pahabol. Ini dia pemain yang selalu hidup, selalu berinisiatif untuk mencoba menekan gawang lawan, Binder. Ya, Ferdinand Pahabol memang seringkali berubah gaya permainannya. Kadangkala ia bisa bermain individu, namun juga bisa melepaskan umpan akurat ataupun tendangan jarak jauh yang keras. Hampir saja tadi Ferdinand membahayakan gawang dari Dwi Kuswanto. Oh, sepak pojok berbahaya, mengincar tiang dekat dari gawang Dwi Kuswanto tadi. Coba keluar dari tekanan kali ini. Oke, Ondowa Junior. Outlet pass kepada Ruma Ropen, footwork yang cukup brilian tadi. Oke, Ondowa, Seku Kamara mencari pergerakan rekannya, harus mundur ke belakang kali ini. Kembali kepada Vali tadi. Jauh dari apa yang dia tujukan kepada Peter Maropen. Upaya dari Vali Korsandi. Bukan foul throw yang diminta oleh Peter tadi. Pangkali. Ricky Salampesi dari sisi sebelah kiri pertahanan Persiwa Wamena. Kita lihat passing game yang begitu cerdik coba diterapkan oleh para pemain Persipura. Beruntung masih patah tadi serangan dari Persipura. Dutra heading ke depan. Zarahan Keranggar. Lim Junsik berduel di udara tadi. Pangkali kali ini. Passing pendek. Coba membuka ruang kali ini. Ruben Karel Sanadi. Umpan terobosan. Tidak dapat dikuasai tadi. Upaya dari Ruben Sanadi. Oh, sebuah kesalahan di lini pertahanan Persiwa. Mencari ruang tembak kali ini. Wanggai nampaknya dapat dihadang oleh dua pemain belakang dari Wamena. Ya, sangat penting bagi Persiwa Wamena adalah menjaga kestabilan dari lini pertahanan. Ya. Sebab Persipura bukan hanya dipenuhi oleh pemain-pemain yang memiliki skill individu yang di atas rata-rata, namun juga dari segi fisik, Zarahan, Ian Luis Cabez, bahkan Patrick Wanggai adalah tipikal pemain yang tidak kenal lelah. Oleh sebab itu kita bisa lihat bagaimana tadi pada saat Zarahan ingin mencoba menerobos jantung pertahanan, ada 3 hingga 4 pemain dari Persiwa Wamena yang menjaga pergerakan dari Zarahan agar ia tidak bisa lolos ke dalam jantung pertahanan dari Persiwa Wamena. Leon bukan sebuah pelanggaran. Pahabol kali ini menyulitkan lini pertahanan dari Wamena. Pergerakan Pahabol. Bio Paulin Pierre dengan heading ke depan. Wanggai kembali sangat baik, kita lihat pengawasan dari para pemain Persiwa Wamena. Sebuah step pass dari Peter Maropen tadi. Subangkit sebenarnya sangat mengetahui betul karakter dari seorang Zarahan. Pemain yang besar, kala Subangkit mengasuh Persikapas Pasuruan kala itu tentunya dia memiliki beberapa opsi untuk menutup pergerakan pemain nasional Liberia ini. Ya, sebenarnya Zarahan mulai menjadi pemain yang sangat membahayakan pada saat ia membela Sriwijaya FC. Ya. Pada saat itu dilatih oleh Rahmat Darmawan. Coach RD bisa membentuk Zarahan bukan hanya sebagai pemain yang memiliki skill yang baik, namun juga pemain yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang memang menjadi tugasnya saat ini. Ya. Pada saat ia bermain di Persipura Jayapura. Oh, sebuah kartu kuning pertama diberikan tadi terhadap Vali Korsandi. Di menit-menit awal pertandingan babak pertama, Vali harus mendapatkan kartu kuning akibat permainan agresif daripada pemain Persipura. Betul sekali, sebuah tackling dari belakang yang dilakukan oleh Vali sangat membahayakan Patrick Wanggai. Iya. Kita lihat cukup menyulitkan pergerakan dari Patrick Wanggai.
Ruben Sanadi, pemain yang diambil dari Pelita Jaya. Ya, jika kita melihat kerangka tim dari Persipura Jayapura. Oh, peluang jarak jauh kali ini. Masih menyamping di samping gawang Dwi Kuswanto. Upaya dari Patrick Wanggai. Ya, terlihat peluang pertama dari Patrick Wanggai, di mana ia memang sangat sulit mendapatkan ruang gerak untuk bisa berkreasi. Sedikit berbeda perannya pada saat ia membela Persidafon Davonsoro musim lalu, Ya. di mana ia memang menjadi main man atau key player dari tim tersebut. Setiap kali Persidafon mencoba membangun serangan, selalu saja Patrick Wanggai yang memulai serangan tersebut. Namun kali ini menjadi seorang target man bukanlah sebuah perkara yang mudah, di mana ia akan mendapat penjagaan yang sangat ketat dari tim-tim lawan setiap kali bertanding. Akan berbeda tentunya apabila Boaz Salosa sudah kembali bisa bermain. Bisa menjadi duet yang sangat membahayakan. Bio Paulin. Sangat kesulitan bagi para pemain punggawa Persiwa untuk merebut bola dari kaki para pemain lincah Persipura Jayapura. Salah umpan tadi. Pangkali. Masih dapat dihalau. Oh, tackling berbahaya dengan kaki terbuka Lim Junsik. Bukan dilihat sebagai sebuah pelanggaran. Dutra. Pangkali. Sedikit terlepas tadi. First touch dari Gerald Pangkali. Recovery yang sangat baik kali ini, peluang bagi Persipura kembali. Sebuah bola over the top masih dapat dihalau oleh Isa Konon. Pangkali datang membantu serangan Ricky Salampesi. Ferdinando Pahabol terlepas tadi. Keondo Junior. Persiwa Wamena coba keluar dari tekanan. Bali. Kehilangan possession kembali. M. Hamzah. Baik sekali umpan dengan dada tadi Patrick Wanggai. Namun covering yang sempurna dari Bari menghadang laju dari Ian Luis Cabez. Dominasi dari para pemain Persipura belum berbuah peluang yang baik di depan gawang, Binder, sejauh ini. Ya, hanya satu peluang dari Patrick Wanggai. Itu pun mungkin sekedar percobaan agar melakukan pemanasan untuk terus... Oh, hampir saja. Miskomunikasi Oka John dengan penjaga gawang Dwi Kuswanto tadi. Bermaksud untuk melakukan back pass header, namun tidak diantisipasi dengan penjaga gawang tadi. Ya, inilah yang menjadi hambatan bagi para pemain apabila bermain dalam cuaca hujan lebat ya. Ya. Di mana seringkali sundulan yang mereka lakukan ataupun umpan-umpan yang mereka berikan menjadikan sesuatu yang sulit. Kemulut di depan gawang, Binder, hampir saja tadi. Beruntung klaim yang sangat baik dari penjaga gawang Dwi Kuswanto mengamankan lini pertahanan dari Wamena. Terlihat selain juga hujan lebat, angin yang cukup kencang Ya. sehingga bisa dengan mudah membuat bola berubah arah. Ya, seperti yang kita saksikan dalam sepak pojok berikut ini, sebuah scrimmage yang sangat membahayakan gawang dari Dwi Kuswanto. Ya. Kecerdikan dari Zarahan tadi memberikan umpan tiang dekat dengan bola in swinging tadi di area yang sangat berbahaya di antara pemain bertahan Oke John dengan penjaga gawang Dwi Kuswanto. Berharap adanya kesalahan di sana. Inilah dia visi permainan yang saya pikir kelas tinggi dari seorang Zarahan Krangar. Pemain yang beberapa minggu lalu juga menciptakan 2 gol ketika Liberia menaklukkan Ghana dalam sebuah partai pemanasan. Kesalahan kembali dan melepaskan Ferdinando Pahabol. Lagi klaim yang sangat baik, bergerak cepat meninggalkan sarangnya tadi penjaga gawang Dwi Kuswanto. Ya, sangat krusial peran dari Dwi Kuswanto. Kita lihat bagaimana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Isa Konon pada saat mencoba memberikan umpan kepada Oke John, hampir saja dimanfaatkan oleh Pahabol. Ya. Pemain yang memang sangat gemar melakukan sprint jarak pendek. Kita lihat bagaimana Pahabol hampir saja melakukan chip di atas penjaga gawang Dwi Kuswanto yang maju ke depan. Betul sekali.
Dan apabila ini memang sebuah tes dari Subangkit bagi para pemainnya, dan nampaknya Dwi Kuswanto akan lulus dengan nilai sempurna karena beberapa peluang sudah dapat dimentahkan oleh penjaga gawang yang satu ini. Ya, paling tidak di 16 menit awal pertandingan ini, Dwi Kuswanto menunjukkan kesigapannya pada setiap kali terjadi sesuatu yang berbahaya di dalam kotak penalti. Ya, Kita belum melihat sebuah penyelamatan yang gemilang, namun paling tidak ia terus sigap dan melakukan inisiatif pembacaan bola yang sangat baik. Roni Firmansyah, mantan pemain Arema. Ya, terlihat ya bagaimana gaya permainan dari Persiwa Wamena masih belum begitu matang. Karena memang mereka belum begitu lama menempati tim ini. Ya, Begitu banyak pemain baru yang hadir. sebuah serangan balik dari wing kiri kali ini, Ian Luis Cabes. Square pass, Lim Junsik mencari pergerakan rekannya, datang membantu di sana Fernando Pahabol seperti biasa sebagai outlet pass. Persipura Jayapura mencari ruang tombak. Pahabol dibebaskan Fernando Pahabol untuk berkreasi seperti ini. Sinyalemen bahaya bagi pertahanan Wamena. Suasana bench dari Persipura Jayapura, Chris Leo Yarangga, legenda sepak bola Indonesia, sebagai asisten dari Jeko Tiago, Binder. Ya, absennya Jackson Tiago tentu saja memberikan peluang bagi Chris untuk meracik tim. Dan sebenarnya tidak begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kerangka tim Persipura, kecuali hadirnya dua striker di depan, Pahabol dan juga Patrick Wanggai. Sebuah pilihan yang tepat merekrut Pahabol dan juga Wanggai yang juga asal Papua. Ada kendala nampaknya bagi Oka John, nampak memegangi bagian sisi dalam dari pahanya. Tentunya pemandangan yang tidak mengenakan bagi Subangkit dikala timnya dalam keadaan tertekan seperti ini, harus kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman bagi Persiwa Wamena. Pochi Boa Solosa masih menantikan kesempatannya untuk tampil. Hampir satu musim dia absen, Binder, tentunya menjadi pre-season yang sangat penting untuk mengembalikan kembali percaya diri serta permainan terbaik bagi seorang Boa Solosa. Ya, ini menjadi ajang yang tepat juga bagi Boas untuk melakukan comeback. Namun yang bisa menjadi kendala pada saat terjadi kondisi lapangan yang tidak menentu, sehingga bisa sangat kembali membahayakan kondisi dari fisik Boas Salosa, di mana tentunya dengan kondisi lapangan yang basah akan terjadi benturan-benturan yang keras, dan itulah yang tentunya akan coba dicegah oleh Boas Salosa. Duet pelatih Metu dan juga Chris Leo Yarangga nampaknya tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkan Boci sejak menit awal. Sudah menciptakan satu gol Boa Solosa ketika menghadapi Sleman All Stars. Kala itu Persipura Jayapura menang dengan skor 3-1. Pencipta gol di pertandingan adalah Pahabol, Boa Solosa dan juga Patrick Wanggai. Ya, dan akan lebih seru jika ketiga pemain tersebut dimainkan sebagai trio striker oleh Jackson Tiago pada saat Indonesia Super League mulai musim depan. Betul. Kembali ke belakang dari Wanggai, Ricky Salampesi kali ini. Lim Junsik sangat sentral perannya untuk menjaga balance tim Persipura Jayapura. Luis Cabes menusuk, mencoba melewati Hamzah. Oh, sayang sekali tadi dari posisi yang cukup baik sebenarnya bagi Ruben Sanadi melepaskan umpan. Justru lebih dekat kepada penjaga gawang Dwi Kuswanto dan nampaknya offside terlebih dahulu. Begitu banyak match winner yang dimiliki Persipura Jayapura dalam keadaan seperti ini. Dan Luis Cabes maupun Pahabol, Wanggai bisa keluar menunjukkan skill terbaiknya dan bisa memecah kebuntuan, Binder. Ya, terutama Zarahan ya, karena ia adalah pemain yang memiliki karakter bermain yang sedikit berbeda. Ya. Sebagai pemain asal Liberia yang memiliki skill yang sangat baik. Dan juga kita tahu memiliki stamina yang sangat kuat. Ya. Bisa saja merubah jalannya arah pertandingan seorang diri Zarahan Krangan. Oka John apakah sudah kembali ke lapangan melanjutkan pertandingan bagi Persiwa Wamena. Tugas yang tidak mudah bagi John untuk mengawasi pergerakan lincah dari Patrick Wanggai. Kita lihat tanpa kompromi. Akan menjadi hari yang sangat sulit bagi Patrick Wanggai karena terus-menerus ialah yang diincar oleh para pemain belakang Persiwa Wamena. Setiap kali Zarahan ataupun Ian Luis Cabes mencoba memberikan Wanggai sebuah umpan,
Salam Pesi bergerak masuk menuju kotak D dari Persiwa Wamena. Patrick Wanggai. Ya, lagi-lagi paling tidak ada dua pemain yang mencoba menghadang Patrick Wanggai, menyulitkan dirinya untuk bisa melakukan shooting dari luar kotak penalti. Sampai sejauh ini, marking yang cukup rapat diperagakan oleh lini pertahanan Persiwa Wamena. Baik Pahabol maupun Wanggai belum mendapatkan peluang bersih di depan gawang. Kebanyakan peluang mereka diciptakan dari tembakan di luar kotak penalti. Sepak pojok kembali. Dutra yang dituju dapat diamankan tadi. Upaya sepak pojok dari Persipura Jayapura. Pengamatan yang baik dari Roni Firmansyah. Lemparan ke dalam. Tekanan bertubi-tubi belum usai, namun sayang sekali lepas dari penguasaan Patrick Wanggai tadi. Dalam 3 musimnya membela Persidafon Dafensoro, 66 kali tampil menciptakan 40 gol. Tentunya ini sebuah return yang luar biasa bagi pemain depan. Ya, melihat pemain-pemain yang tampil di Indonesia Super League, maka sangat menyedihkan juga melihat bagaimana mereka juga tidak bisa memperkuat timnas. Ya. Yang menjadikan kurang mengkilapnya tentunya prestasi dari tim nasional Indonesia saat ini. Dutra, mengenai salah seorang pemain Persiwa tadi. Serangan balik coba dibangun kali ini. Ferdinando Mote terlepas, Sekou Kamara. Berbahaya tadi. Salah satu peluang pertama bagi Sekou Kamara menusuk masuk menuju jantung pertahanan dan mencoba merepotkan penjaga gawang Yu Jae Hoon tadi. Ini dia harus berhati-hati para pemain Persipura. Terlalu asik menyerang, satu kali saja kesempatan bagi Sekou Kamara bisa berakibat sangat fatal bagi gawang yang dikawal oleh Yu Jae Hoon. Tertahan oleh genangan air tadi. Clearance dari Vali Korsandi. Bio Paulin Pierre belum mendapatkan banyak kesulitan lini pertahanan dari Persipura. Lim Junsik, Dutra, Salam Pesi. Sebuah dummy tadi dari Pahabol bisa dapat diamankan oleh Oka John. Mencari pergerakan dari Sekou Kamara. Sangat sulit memang bagi Sekou Kamara untuk mencari pergerakan rekannya. Praktis hanya Rumah Ropen yang terkadang membantu. Engke Ondo Junior. Dilanggar nampaknya tadi. Hadangan ilegal dari Lim Junsik. Ya, akan lebih baik lagi jika para pemain Persiwa sedikit lebih lama menguasai bola, baru kemudian berpikir untuk melakukan umpan. Paling tidak itu akan memaksa para pemain Persipura untuk melakukan pelanggaran seperti apa yang baru saja dilakukan oleh Lim Junsik. Ya. Terhadap Ondua. Mencoba membuat pagar hidup. Yu Jae Hoon berkomunikasi dengan Lim Junsik, kompatriotnya asal Korea Selatan. Ada Harinovan Chaniago dan juga Oka John yang akan mencoba memanfaatkan set piece kali ini. Hanya 3 pemain kali ini menjadi pagar hidup. Pangkali dan juga Zarahan. Oka John kembali. Sebuah tembakan jarak jauh menjadi opsi bagi Wamena untuk mencoba merepotkan Yu Jae Hoon. Ya, kali ini eksekusi dari Oka John sedikit lebih baik di mana ia mencoba mengarahkan bola ke tiang jauh sebelah kiri. Namun tendangan yang cukup keras membuat akurasi tidak tercapai dan kembali tidak menyulitkan Yu Jae Hoon. Penjaga gawang yang kadangkala tampil kontroversial, Yu Jae Hoon, di mana seringkali tampil konsisten, namun kadangkala di menit-menit tertentu bisa saja hilang fokusnya. Kita lihat cukup sulit bola bergulir di atas lapangan akibat hujan yang sangat deras. Sekou Kamara. Upaya untuk melakukan tembakan yang menyulitkan Yu Jae Hoon kembali dilepaskan oleh Sekou Kamara. Sedikit ruang tadi bagi pergerakan seorang Sekou, dan apakah terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap Rumah Ropen tadi? Ada sebuah hadangan namun advantage nampaknya dimainkan oleh wasit. Ya, hadangan yang berbuah harusnya sebuah free kick, namun bola dikuasai oleh Sekou Kamara
yang langsung berputar dan mencoba merepotkan Yoo Jae-hoon. Ada sedikit perkembangan dari para pemain Persiwa Wamena. Seiring dengan berjalannya waktu memasuki menit ke-26, beberapa possession mereka sudah mampu untuk menembus lini jantung pertahanan dari Persipura Jayapura. Ya, kepercayaan diri juga mulai meningkat. Ya, Kita bisa melihat Peter Rumaropen dan juga Seku Kamara sebenarnya memiliki kerjasama yang lumayan baik jika mereka terus bisa ditempatkan sebagai duet striker di depan. ya, kita melihat nampaknya ada gangguan dari petir di area Stadion Kanjuruhan mengakibatkan wasit memberhentikan untuk sementara pertandingan. Memang safety first, keamanan para pemain dan juga penonton menjadi perhatian dari seluruh ofisial yang berada di lapangan. Dan jelas sambaran petir tadi menjadi salah satu gangguan yang cukup membahayakan bagi para pemain di lapangan. Luar biasa curah hujan yang membasahi kota Malang di sore hari ini, mengganggu jalannya pertandingan pembuka grup C Derby Papua kali ini. Skor sementara masih 0-0, namun begitu menariknya pertandingan harus terhenti sementara. Masih terjadi perbincangan di antara official yang ada di lapangan tentunya. Ya, ini sebuah kondisi yang bisa membahayakan para pemain ya, terutama apabila terjadi petir. Petir yang seperti ini jangan dipandang enteng ya. Nanti ada korban. Nah itu, ini kan masih ada waktu berapa kan? Kita ada waktu. Kita lihat dulu. Bahaya. Ini bahaya. Ya, tampaknya sangat membahayakan para pemain. Kedua kapten nampaknya akan dipanggil untuk membicarakan kelanjutan dari permainan tentunya, Binder. Gerald Pangkali dan John. Kita tunggu berapa saat waktu betul ini atau hujannya agak rendah. Oke, pakai kita berhenti. Kemudian kita keluar dulu duduk. Bola bisa dibuat main, apa aja bola bermain bisa. Tapi ini ya, ada korban. Ya, dan apa ada yang Ya, keputusan nampaknya terjadi di lapangan Kanjuruhan, di mana nampaknya pertandingan akan ditunda untuk beberapa saat. Melihat keadaan alam yang tidak memungkinkan tentunya. Sebuah keputusan yang sangat tepat saya pikir, Binder, untuk menjaga keamanan seluruh pemain di lapangan. Enak sekali. Kembali di Internal Cup 2012 dan kita sudah mendapatkan kembali hubungan dengan Stadion Kanjuruhan di Kota Malang.
Drop ball nampaknya menjadi keputusan untuk memulai pertandingan yang sempat tertunda akibat hujan yang begitu deras melanda Kota Malang. Dengan petir yang bertubi-tubi tadi menjadi perhatian tersendiri bagi BP Samsir Ali untuk menghentikan pertandingan sementara. Keputusan yang diambil bersama juga kedua kapten dan juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan tentunya. Keputusan yang bijaksana juga jika kita melihat bahwa dengan kondisi cuaca hujan lebat sangat sulit juga bagi para pemain untuk bisa mengkreasi di atas lapangan. Ya. Dan sebuah ujian juga tentunya bagi groundsman lapangan untuk menjaga keprimaan rumput di lapangan Kanjuruhan. Dengan hujan yang cukup deras, saya pikir keadaan masih cukup baik dan memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Bola masih dapat bergulir walaupun di beberapa sisi terdapat genangan air. Dan Luis Cabez begitu agresif memimpin rekan-rekannya, membantu membuat serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persiwa Wamena. Pertandingan yang terhenti di menit ke-26 tadi, kali ini sudah dapat dilanjutkan dengan keadaan yang berbeda, Binder. Nampaknya cuaca sudah mulai membaik, hujan tidak terlalu besar. Dan tentunya memberikan tontonan yang jauh lebih menarik di sisa babak pertama ini. Dwi Kuswanto, penjaga gawang yang nampaknya akan dipercaya menjadi penggawa utama, menjaga gawang dari Persiwa Wamena musim ini. Menggantikan seorang Gali Firmansyah yang berpindah menuju Madura United. Bersama juga dengan bek andalan mereka Firly Afriansyah dan sebuah tarikan terhadap Uke Ondoa Junior tadi. Kartu kuning bagi Ruben Sanadi. Ya, cukup keras memang kita melihat sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Ruben Sanadi di mana ia menarik tangan dari Ondua setelah ia berhasil melewati Ruben Sanadi. Set piece menjadi salah satu alternatif bagi Wamena untuk mencoba memecah kebuntuan pada partai kali ini dengan sedikitnya possession yang mereka miliki, Binder. Ya. Bola nampaknya dihadapi oleh Peter Rumaropen. Pada cukup baik dan sebuah heading Sekou Kamara. Masih meninggi tadi upaya heading dari Sekou Kamara. Keunggulan Kamara dengan postur tubuh yang tinggi besar. Sedikit merepotkan lini pertahanan tadi. Ya, umpan yang sangat akurat dari Peter Rumaropen. Kita melihat bagaimana sebuah umpan diagonal yang juga bisa dibaca dengan baik oleh Sekou Kamara. Ya. Pemain yang memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk melakukan sundulan. First touch yang luar biasa diperagakan oleh Patrick Wanggai. Luis Cabez kali ini mencari pergerakan rekannya, harus kembali ke belakang. Lim Jun Sik datang membantu. Pindah sisi kali ini, paha bola yang dituju dapat dipotong oleh Isa Konon. Duel udara, Zarahan Keranggar. Lim Jun Sik sangat baik mengklaim possession kembali bagi Persipura Jayapura. Ruben Karel Sanadi. Kerjasama pendek dari Wanggai dan juga Luis Cabez. Mencari pergerakan dari Zarahan Keranggar tadi. Bola lebih dekat kepada kaki Harino Francaniago. Kembali Lim Jun Sik, posisi bola bagi Persipura. Luis Cabez, overlap run dari Ruben Sanadi. Umpan menuju far post tadi. Dapat diamankan oleh Isa Konon. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu tadi sebelum diantisipasi oleh Isa Konon. Ferdinando Pahabol, amunisi baru di lini depan Persipura Jayapura. Iya, sebuah terobosan dalam karir yang sangat baik yang dilakukan oleh Ferdinand Pahabol. Ya. Di mana ia bisa langsung memperkuat salah satu tim besar di pentas sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura. Di mana pada beberapa tahun yang lalu kita belum pernah mendengar nama seseorang Ferdinand Pahabol. Ya. Namun kali ini terlihat ia begitu cepat melejit dan memang juga sangat seimbang dengan talenta ataupun bakat yang dimiliki Pahabol sebagai pemain yang memang sangat lincah untuk mengolah bola dan juga secara tiba-tiba bisa melakukan sprint jarak pendek yang selalu menyulitkan para pemain dari tim lawan. Dimensi berbeda dari permainan Pahabol yang menjadi kunci. Dia mendapatkan kepercayaan dari Jackson Tiago untuk mengisi pos yang nampaknya ditinggalkan juga oleh Beto Gonçalves. Sebuah warna yang berbeda dengan kombinasi 1-2 Patrick Wanggai tentunya.
dia Patrick Wanggai. Sempat menjadi rebutan beberapa klub besar sebelum akhirnya berlabuh di Persipura Jayapura. Bio Paulin Pierre, Otavia Dutra, Lim Junsik, Persipura Jayapura. Nyaman menguasai bola di daerah pertahanan sendiri tadi, namun sedikit tanggung umpan dari Dutra. Sebuah chip pass melebar Ruben Sanadi. Menggunakan kecepatannya tadi, mencoba melewati kawalan dari Keondoa Junior. Mudah bagi Bio Pierre Paulin. Pemain yang sudah sangat kerasan membela Persipura Jayapura, walaupun harus diceraikan oleh duet abadinya, Victor Igbonevo. Ya, Victor Igbonevo adalah kehilangan yang sangat besar di lini pertahanan Persipura Jayapura. Pemain yang juga sudah melakukan naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. M. Hamzah lempar ke dalam kali ini. Umpan kotak penalti masih dapat diamankan dengan baik oleh Dutra. Tidak mengambil resiko tadi. Semakin lama pertandingan berlangsung dan semakin lama gawang Persiwa tidak kebobolan, tentunya menjadi catatan baik bagi Coach Subangkit. Membuat frustrasi lini depan dan juga lini tengah dari Persipura Jayapura. Begitu banyak possession belum bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Ya, sebuah ajang yang sangat bagus bagi Subangkit untuk bisa melakukan eksperimen dan paling tidak melakukan seleksi untuk pemain yang bisa ia rekrut. Ya. Dan bukan sebuah kejutan apabila di babak kedua akan terjadi beberapa perubahan ataupun pergantian pemain dari Coach Subangkit untuk bisa melihat kualitas para pemainnya yang bisa ia rekrut. Ferdinando Mote tadi dilanggar, sehingga sepakan bebas bagi Wamena. Sebuah heading yang baik dari Bio Paulin Pierre tadi mengamankan lini pertahanan Persipura Jayapura. Bola jatuh pada penguasaan Oka John di bawah tekanan dari Ferdinando Pahabol. Kita lihat begitu agresif para pemain Persipura menutup setiap celah. Tackling dari Caniago tadi, Zarahan Kranggar, Ricardo Salampesi. Lagi sebuah run yang cukup cerdik dari Pahabol. Sangat sulit bagi Isa Konon, kita lihat mengawasi pergerakan Pahabol. Zarahan Kranggar sangat baik melewati rumah Ropen. Zarahan Kranggar akselerasi masuk menuju kotak penalti Wamena. Zarahan Kranggar, sebuah upaya step ball tadi menuju yang jauh. Gerald Pangkali, sayang masih terlalu tinggi umpan Pangkali untuk dicapai oleh Zarahan Kranggar. Dua peluang cukup terbuka dari dua sayap yang berbeda, Pangkali dan juga Zarahan Kranggar. Ya, sebuah serangan balik juga yang coba dilakukan oleh Persiwa Wamena melalui Seku Kamara. Kita lihat bagaimana Dutra langsung melanggar Seku Kamara yang sebenarnya sudah mampu mengecoh Dutra. Ya, dengan tegas langsung diberikan kartu kuning oleh wasit yang bertugas Dutra. Harus lebih banyak belajar menyelesaikan diri dengan kecepatan serta skill yang dimiliki para pemain Indonesia Super League yang jelas sangat jauh berbeda kelas dengan liga yang sebelumnya dia sempat perkuat. Dan Dutra juga mengatakan bahwa inilah tantangan terbaru bagi dirinya menghadapi pemain-pemain yang menurut dia adalah yang terbaik di tanah air. Ruben Sanadi. Cukup berat tugas yang diemban oleh Ruben Sanadi menggantikan pemain veteran, pemain yang sangat inspirasional, Ortisan Salosa. Hingga saat ini Ortisan Salosa walaupun ada di bench nampaknya mengalami kendala dengan cedera. Terjadi perdebatan antara Bio Paulin dengan Seku Kamara nampaknya. Terjadi friksi di sana antara dua pemain asing ini. Dan ada juga Gerald Pangkali sebagai kapten akan menengahi masalah yang terjadi di lapangan. Tayangan ulang akan memperjelas nampaknya. Ya, masuk tadi sebuah sikut dari Seku Kamara dalam upayanya memenangi duel udara.
siku bagian kiri. Tidak ada opsi lain kecuali memberikan kartu kuning, Peter. Walaupun memang dalam upaya untuk melompat, terkadang siku kita memang harus bergerak agar tubuh bisa mengudara dengan bantuan pergerakan kedua siku. Namun nampaknya tadi sedikit terbuka siku dari Sekou Kamara mengenai bagian mata dari Bio Paulin Pierre yang harus mendapatkan perhatian dari tim medis Persipura Jayapura. Ya, sebuah dilema tentunya bagi Sekou Kamara. Selain ia harus berjuang sendirian, ia pun dikawal oleh Bio Paulin yang merupakan salah satu pemain paling konsisten bagi Persipura Jayapura musim lalu. Selalu saja menjadi pemain yang tegar di lini pertahanan Persipura Jayapura. Bio Paulin Pierre. Dalam keadaan deadlock seperti ini, tim menguasai jalannya pertandingan, possession yang begitu banyak dikuasai oleh Persipura Jayapura. Peran seorang pelatih penting sekali di sideline. Jackson Tiago tidak ada di sana sebagai suara khas dari bench Persipura, dan nampaknya ini sebuah kendala bagi seorang Chris Leo Yarangga. Iya, jika saja ada Jackson Tiago, sebuah pandangan yang familiar di mana ia tidak pernah duduk diam di bench, selalu saja memberikan instruksi, dan paling tidak selalu saja ingin mengambil keunggulan terlebih dahulu, baru kemudian menginstruksikan para pemain untuk bermain sedikit lebih santai. Jackson Tiago yang harus meninggalkan Indonesia menuju Brazil, melengkapi lisensi kepelatihan A-nya. Menjadi kehilangan tersendiri juga bagi warna bench Persipura Jayapura. Dengan teriakan-teriakan khasnya yang terkadang membangkitkan semangat para pemain Persipura. Secara taktis memang Jackson Tiago tidak terlalu baik. Namun sebagai seorang man management memiliki kemampuan yang luar biasa. Patrick Wanggai tadi terlepas dari possession. Zarahan Keranggar, ruang tembak bagi Zarahan. Masih tipis, berada di samping gawang dari Persiwa Wamena. Ya, ada pilihan sebenarnya dari Zarahan untuk juga memberikan umpan kepada Gerald Pangkali. Ya. Kita lihat di sini, namun ia justru memutuskan untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti, tidak terarah. Dan lagi-lagi tidak membahayakan gawang dari Dwi Kuswanto. Sebuah peluang yang sebenarnya bisa lebih berbahaya lagi jika terjadi kerjasama yang lebih tinggi lagi antara dirinya dengan Gerald Pangkali. Ya. Di mana Pangkali sudah melakukan pergerakan melebar yang cukup bebas tadi. Pelanggaran Caniago terhadap Luis Cabes. Kartu kuning. Diberikan kembali terhadap salah seorang pemain Persiwa. Dan kali ini Hari Novian Caniago. Upaya yang dilakukan oleh Luis Cabes tadi melewati Caniago harus dilanggar. Zarahan Keranggar menghadapi set piece bagi Persipura Jayapura. Ada 2 hingga 3 pemain mengisi kotak penalti Wamena. Sayang sekali tidak bisa melewati first defender kala itu adalah Engke Ondoa Junior. Gerald Pangkali memulai kembali serangan bagi Persipura. Fernando Pahabol mencoba sebuah trupas yang terbaca oleh Isa Konon. Baik sekali Peter Maropen, dan kali ini sebuah tusukan dari Sekou Kamara. Dibayang-bayangi ketat oleh Lim Junsik. Peter Maropen kembali gagal melewati pemain asal Korea Selatan Lim Junsik. Gerald Pangkali, umpan pendek melebar Ricardo Salampesi kali ini. Begitu cepat pergerakan tanpa bola dari Zarahan Keranggar membantu Salampesi tadi. Sayang terlepas dari penguasaan Patrick Wanggai. Maropen mencoba menaikkan tempo pertandingan bagi Wamena. Balik Korsandi. Dutra tidak mengalami masa kesulitan sama sekali dari lini pertahanan Persipura Jayapura untuk bisa mengunci pergerakan dari Sekou Kamara ataupun Ondua Junior. Ya, kita saksikan bagaimana setiap kali bola memasuki lini tengah, maka sudah ada Zarahan ataupun Ian Luis Cabes yang di sana yang bisa kembali merebut. Padahal kedua pemain ini bukanlah pemain jangkar. Dan Lim Junsik, pemain yang direkrut untuk bisa memecah serangan tim lawan, justru bermain sedikit lebih ke belakang. Betul. Oh, sebuah umpan terobosan tadi. Masih dapat dihalau oleh Gerald Pangkali. Upaya menusuk dari Mote. Isa Konon lempar ke dalam bagi Wamena.
Offside nampaknya. Peter Maropen dalam kondisi offside tadi, menerima umpan dari rekannya, Isa Konon nampaknya. Musim lalu, musim yang cukup berat bagi Salampesi, sempat dilanda cedera dan kehilangan orang tuanya. Membuat permainannya tidak maksimal, dan beberapa kali harus absen bagi Persipura dan juga tim nasional Indonesia. Pahabol kembali lakukan tusukan. Dapat dihadang tadi pergerakannya oleh Chaniago dan juga Okajon, dan sayang sekali outlet pass yang gagal tadi. Zarahan Kranggar melebar kali ini. Yan Luis Cabez mendapatkan peluang tembakan langsung. Luis Cabez blocking yang sangat prima tadi. Dan kita lihat tackling dengan timing yang baik, namun sangat nampaknya berbahaya. follow through dan juga terbuka tadi kaki dari Bio Paulin Pierre. Betul sekali, dan menggunakan kedua kakinya. Iya. Ya, keputusan yang saya pikir sangat tepat memberikan kartu kuning kepada Bio Paulin Pierre. Di mana tackling yang terlihat keras dan menjurus kasar. Iya. Bisa sangat membahayakan Ondua Junior. Ya, kita lihat. Oh, Sangat berbahaya. Walaupun tipikal, mengenai bola ya betul. Tipikal permainan yang sangat agresif dari Ya. Bio Paulin Pierre. Dengan dua kaki mengudara dan terbuka seperti itu, apabila ini bukan sebuah partai pemanasan mungkin mendapatkan Betul. kartu merah. Bisa jadi. Ya, sepak bola modern sudah tidak memperbolehkan seorang pemain meninggalkan rumput dengan dua kaki mengudara seperti itu. Biasanya langsung mendapatkan straight red card. Masih harus bekerja ekstra keras Sekou Kamara, kita lihat. Mendapatkan bantuan yang sangat minimal dari second line Persiwa Wamena. Ya, sebab kita tidak melihat ada pemain yang mengemban tugas sebagai seorang playmaker bagi Persiwa Wamena. Pada saat masih diperkuat Eric Wicks lah yang seringkali melakukan game plan. Harus hati-hati Binder. Sebuah tekanan dari Sekou Kamara tadi. Ya. Beruntung Dutra masih bisa melakukan recovery. Dan di sini kita melihat hanya Sekou Kamara seorang diri yang terus Ya. berjuang untuk bisa menyulitkan lini pertahanan dari Persipura Jayapura. Sedangkan dukungan dari second line belum terlihat memasuki akan berakhirnya babak pertama ini. Tersisa kurang dari 3 menit. Pertandingan di babak pertama yang sempat tertunda beberapa saat akibat cuaca buruk tadi di atas Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Roni melebar dan tidak jelas tadi target yang dituju oleh Roni Firmansyah, pemain yang sempat bersinar bersama Arema dan kerap kali menjadi super sub kala itu. Kerjasama apik antara Pahabol dengan Zarahan. Ball control yang prima dari Zarahan tadi, sayang tidak bisa menggapai Fernando Pahabol. Okajon kembali di bawah tekanan, namun dengan tenang kita lihat. Harus berhati-hati Okajon. Sangat beresiko. Namun lulus dengan baik. Sempat membuat jantung Subangkit nampaknya berdebar tadi. Perilaku dari Okajon yang mencoba membawa bola keluar dari daerah pertahanan. Mote. Kembali tidak ada opsi bagi Mote untuk mencoba memberikan umpan. Seluruh pemain Persiwa di marking dengan ketat. Mudah tadi bagi Ruben Karel Sanadi. Beberapa saat lagi pertandingan babak pertama akan berakhir, dan tentunya Subangkit akan cukup puas apabila Persiwa Wamena masih mampu menahan saudara tuanya Persipura Jayapura tanpa gol di babak pertama. Namun mungkin inilah dia kesempatan terakhir bagi Persipura. Zarahan Kranggar, Pahabol, pindah flank menuju sisi sebelah kiri. Baca tadi upaya dari Zarahan. Ondua Junior. Tidak lama lagi wasit akan meniupkan peluit berakhirnya babak pertama. Dan untuk sementara skor 0-0 bertahan hingga halftime di Stadion Kanjuruhan. Pertandingan derby Papua yang masih mengalami kebuntuan dari kedua pihak kesebelasan yang berlaga. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bench yang dimiliki oleh Persipura Jayapura dengan nama-nama seperti Boci, ada juga Lukas Mandawen, Tinus Pai, Manu dan juga Ortisan Salosa di sana.
Dan mitra sepak bola ini dia kick off babak kedua Inter Allied Cup 2012 Grup C. Derby Papua Persipura Jayapura menghadapi Persiwa Wamena. Untuk sementara skor masih tetap 0-0. Kondisi di lapangan babak pertama tadi, dominasi yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Persipura Jayapura. Walaupun skor masih berimbang dan kesulitan untuk menembus pertahanan yang dikawal oleh Oka John. Kita lihat juga pergerakan dari Zarahan, Gerald Pangkali. Silih berganti selalu merepotkan konsentrasi para pemain Wamena. Pemain baru, Ramadan Saputra, yang diharapkan mampu untuk membreak dominasi yang terjadi, Binder. Tidak ada seorang ball winner di sana menggantikan peran dari Marcelino Mandagi. Dan nampaknya Ramadan diberikan tugas tersebut untuk mengisi babak kedua. Pelanggaran dari Salam Pesi terhadap Rumah Ropen. Tampilan yang lebih segar dan baru dengan potongan pelontos dari Victor Romaropen. Iya, skill dari Peter Romaropen masih memang terlihat meskipun dari segi kecepatan sudah sedikit memudar. Kehadiran Peter Romaropen paling tidak untuk mempertebal mental para pemain yang baru bergabung di Persiwa Wamena. Ya. Sebuah upaya dari set piece tadi Peter Romaropen masih gagal melewati first defender Persipura Jayapura. Coba menekan Wamena. Siku Kamara tadi, Dutra, clearance header, duel udara, pelanggaran oleh Isak Konon nampaknya terhadap Lim Junsik. Sempat kesulitan beradaptasi Lim Junsik di awal-awal eksistensinya bersama Persipura Jayapura setelah pindah dari tim juara musim lalu, Sriwijaya FC. Dan kali ini serangan Zarahan Kranggar. Ruben Sanadi datang membantu di sana. Luis Cabes kali ini. Lagi pergerakan bola yang begitu cepat dari para pemain Persipura. Tackling liar tadi Ramadan Saputra. Terjebak dalam keadaan yang cukup terjepit M. Hamzah. Wingback kanan yang kerap kali tampil begitu agresif, namun sore hari ini tidak terlihat dengan jelas penampilan aslinya. Persiwa Wamena baru berkumpul kurang dari 3 minggu, sehingga masih membutuhkan latihan yang banyak tentunya untuk menjaga kesulitan tim ini. Sebuah heading dari Ruben Sanadi. Hamzah terpotong tadi oleh Zarahan Kranggar. Gerald Pangkali buang jauh ke depan, Bio Paulin Pierre. Oka John selalu sebagai tokoh utama lini pertahanan, sektor paling vital bagi Persiwa Wamena sore hari ini. Ya, mulai menaikkan tempo permainan para pemain Persipura. Ya. Dengan harapan bisa menghasilkan sebuah gol di awal babak kedua ini. Agresivitas juga makin bertambah. Betul. Seiring kebuntuan yang terjadi dalam urusan mencetak gol dari Persipura Jayapura. Ya, kontak di antara dua pemain mungil, Isak Konon dengan Fernando Pahabol tadi. Sejak menit pertama, Isak Konon harus bekerja ekstra keras, menjaga konsentrasi juga dengan pergerakan tanpa bola dari Pahabol. Melebar ke sisi sebelah kiri, Luis Cabes menusuk masuk kali ini, datang membantu Sanadi. Sebuah umpan tadi menuju kotak penalti. Tembakan langsung Lim Junsik. Masih jauh dari target gawang Dwi Kuswanto. Upaya dari Lim Junsik tadi. Sangat baik tadi Hamzah. Bio Pierre Paulin. Oh, cukup keras dan harus berhati-hati. Sudah mengantongi 1 kartu kuning. Bio Paulin Pierre tadi dengan kontak yang saya pikir cukup berbahaya terhadap Mote. Ya, menghadang laju dari Mote. Menggunakan postur tubuhnya kita lihat. Bio Pierre Paulin, namun
keputusan juga yang baik dari wasit untuk tidak memberikan tambahan kartu bagi Bio Pierre Paulin. Karena sebenarnya bukan sebuah pelanggaran yang mencegah Mote untuk melakukan pergerakan terhadap gawang dari Yu Jae-hoon. Ya. Sehingga hanya sebuah pelanggaran. Yu Jae-hoon keluar tadi, melakukan blocking. Peter Moropen tidak bisa melewati kawalan Salampesi dan juga Dutra. Pahabol dapat diintercept dengan baik. Isa Konon, serangan balik dari Persiwa, terputus kembali di kaki pemain yang sangat brilian, Ricardo Salampesi. Wanggai, sebuah back flick tadi yang tidak sempurna. Oke, Ondoa Junior, pemain asing yang masih mendapatkan ujian dari Subangkit, nampaknya dipasang sedikit ke belakang untuk mendampingi Sekou Kamara. Chaniago, Ondoa Junior lepas dari penguasaan tadi. Ruben Sanadi dengan kecepatannya berupaya masuk menuju jantung pertahanan dari Wamena, membuka ruang. Kita lihat run yang cukup cermat dari Wanggai, memilih opsi ke kiri. Ada Luis Cabes di sana melewati Hamzah. Luis Cabes, sebuah cutback tadi ditujukan kepada pemain depan Wanggai, namun lebih dekat kepada dua pemain bertahan yang menutup pergerakannya. Ruben Sanadi, kerjasama umpan pendek tadi. Kembali Ruben Sanadi mencari ruang tembak dan nampaknya dilanggar tadi dengan sebuah tarikan Ramadan Saputra. Inisiatif yang baik dari Ruben Sanadi untuk bergerak menuju ke sektor tengah. Ya. Di mana ia juga coba memberikan support agar bisa memecah kebuntuan ataupun deadlock yang sedang terjadi. Jelas sebuah pelanggaran yang menghadang pergerakan dari Ruben Sanadi dilakukan oleh Ramadan Saputra tampaknya. Ya. Dalam setiap penyerangan dari Persipura, dua wingback mereka kerap kali langsung membantu melalui posisi overlap, Ruben Sanadi dan juga Ricardo Salampesi. Ini juga merupakan titik yang sangat pas bagi Zarahan ataupun bisa jadi Ian Luis Cabes Ya. untuk menunjukkan kualitas mereka dalam mengeksekusi bola-bola mati. Ya. Luis Cabes nampaknya akan mengincar sisi sebelah kanan dari tangan penjaga gawang Dwi Kuswanto dengan sebuah tembakan curve apabila didorong oleh Zarahan. Sebuah power drive nampaknya akan menjadi opsi bagi Zarahan Keranggan. Kita melihat set piece seperti apa yang menjadi opsi. Nampaknya ini sudah dilatih dengan baik oleh Chris Leo Rangga selama training di Kota Batu. Luis Cabes terukur sepersekian inci, sangat sempurna. 1-0 Persipura Jayapura unggul atas Persiwa Wamena. Perfecto, sebuah gol yang memang ditunggu-tunggu oleh Persipura Jayapura. Memang sangat sulit bagi Persipura untuk menghasilkan sebuah gol dari open play. Namun peluang pertama yang mereka dapatkan dari sebuah tendangan bebas justru berhasil menjebol gawang dari Dwi Kuswanto. Kita saksikan bagaimana eksekusi dari Ian Luis Cabes begitu sempurna. Tanpa ragu-ragu ia langsung mengeksekusi tendangan tidak begitu keras namun melakukan placing. Ya. Sangat akurat. Kita melihat menjebol gawang dari Dwi Kuswanto yang tampil sangat impresif. Sebuah keunggulan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh Persipura Jayapura mengingat mereka mendominasi jalannya pertandingan ini. Teknik yang sangat tinggi dengan akurasi yang begitu luar biasa ditujukan oleh Ian Luis Cabes. Di sisi yang sudah saya katakan sangat rawan bagi penjaga gawang Dwi Kuswanto tadi, di sisi sebelah kanan. Begitu terukur dengan teknik yang saya pikir sangat sulit, Binder. Begitu cepat menaikkan dan menurunkan bola melewati pagar hidup. Inilah kelebihan dari Ian Luis Cabes yang selama pramusim sudah menciptakan 6 gol. Sebuah return yang sangat luar biasa dari pemain lini tengah seperti Ian Luis Cabes. Dutra lakukan clearance tadi, berbuah serangan balik kilat. Fernando Pahabol datang membantu di sana. Nampaknya ada Ruben Sanadi dan Luis Cabes. Pahabol, tembakan datar kencang, namun masih bisa diantisipasi oleh Dwi Kuswanto. Menaikkan tempo permainan Persipura Jayapura. Ya, setelah unggul 1-0 terlihat para pemain Persipura bermain lebih lepas lagi. Dan sebuah tendangan spekulasi sebenarnya dari Ferdinand. Hampir sebenarnya menjebol gawang dari Dwi Kuswanto apabila ia tidak melakukan tip. Sangat menakutkan pergerakan dari Pahabol. Sepak pojok kali ini.
Dan sebuah heading dari Dutra tadi, lebih dekat kepada tip dari penjaga gawang Dwi Kuswanto. Bio Paulin Pierre di area yang tidak familiar bagi seorang Bio Paulin. Membantu penyerangan dari wing sebelah kiri tadi, Binder. Ya, bukan sebuah area yang mudah bagi Bio Pierre Paulin untuk memberikan umpan. Kembali kita lihat tayangan ulang betapa sempurnanya teknik yang diperagakan oleh Ian Luis Cabez. Iya, dan sepertinya ini adalah tendangan bebas yang sudah sering dilatih oleh Ian Luis Cabez. Sehingga kita lihat Zarahan sama sekali tidak menginginkan melakukan eksekusi dan membiarkan Ian Luis Cabez untuk mencoba menaklukkan Dwi Kuswanto, dan dengan jelas tadi terlihat bagaimana placing yang dilakukan oleh Ian Luis Cabez mencerminkan bahwa ketenangan dari Ian Luis Cabez memang sangat dibutuhkan oleh Persipura Jayapura. Disambut oleh Persipura Mania yang mengisi tribun tadi. Gol spektakuler dari Luis Cabez. Hamzah, sepak pojok Wamena. Dapat dihalau lagi-lagi oleh pemain bertahan impresif Dutra. Zarahan Kranggar menunjukkan efeknya yang begitu terasa di awal babak kedua ini. Pahabo sangat cermat, kita lihat melepaskan diri dari para pemain bertahan, dan sebuah terupas fenomenal. 3 melawan 1, apakah onside? Luis Cabez melewati penjaga gawang. Penalti nampaknya. Ya, penalti nampaknya menjadi opsi dari wasit, dan semoga saja tidak memberikan kartu merah karena akan sangat merugikan bagi Wamena, walaupun memang nampaknya sudah terlepas tadi dalam kondisi one-on-one. Cabez dengan penjaga gawang Dwi Kuswanto. Sebuah fast break yang sangat baik ditunjukkan oleh para pemain Persipura. Di mana menyulitkan para pemain Persiwa untuk melakukan koordinasi menjaga Ian Luis Cabez ataupun Zarahan. Dan sebuah pelanggaran yang sebenarnya berhak memberikan penalti bagi Persipura, dan selayaknya sebuah kartu merah bagi Dwi Kuswanto. Kita tunggu apakah keputusan dari wasit. Ya, apabila memang dalam keadaan pertandingan sebenarnya dalam sebuah liga di Indonesia Super League, mungkin penjaga gawang Dwi Kuswanto akan langsung mendapatkan red card. Masih menarik untuk menunggu keputusan wasit. Apakah dia akan memberikan keringanan, mengingat ini adalah Inter Island Cup, sebuah partai uji coba. Ya, jelas onside. Jelas onside, 2 pemain. Dan ini dia kontak yang terjadi dengan kaki sebelah kanan dari Luis Cabez dengan penjaga gawang. Dalam tayangan ulang akan kita lihat upaya dari Luis Cabez melewati penjaga gawang Dwi. Dan sambaran yang jelas memang terkena dan harus berbuah penalti. Dan keputusan yang sangat baik. Betul sekali, tidak ada opsi lain. Keputusan yang sangat baik. Ya, keputusan yang sangat baik dari wasit. Paling tidak ini menjadi pelajaran bagi penjaga gawang Dwi Kuswanto. Ya, harus tenang, para pemain Wamena harus tenang. Karena memang jelas terjadi kontak di kotak penalti. Dan tidak ada opsi lain, walaupun memang sangat berat dalam keadaan Inter Island Cup diberikan kartu merah ketika sudah tertinggal 1-0. Namun jelas umpan dari Zarahan tidak offside kepada Luis Cabez. 2 pemain tadi dalam kondisi onside berada di belakang play bola. Betul. Sehingga sama sekali tidak memungkinkan terjadinya keputusan offside. Dan kontak jelas terjadi dengan bagian kanan kaki dari Luis Cabez. Dan situasi di mana Ian Luis Cabez seharusnya bisa menciptakan gol kedua bagi dirinya dan juga Persipura Jayapura. Namun berkat sebuah hadangan dari penjaga gawang Dwi Kuswanto, dirinya justru terjatuh. Ya, harus menjaga kesabarannya. Dwi Kuswanto tampil sudah sangat baik, walaupun harus berakhir dengan keputusan kartu merah yang memang tidak bisa dihindari, dan dia juga tadi diekspos oleh para pemain bertahannya yang terpancing dengan pergerakan para pemain Persipura dan umpan yang sangat brilian dari Pahabol. Oh, wajah lama rekan kita tentunya, mantan penjaga gawang Persija, M. Yasir. Nampaknya disiapkan untuk masuk menggantikan Dwi Kuswanto. Dan kalau kita ingat, catatan seorang M. Yasir sangat baik dalam penalti. Betul sekali. Beberapa kali sempat menjadi pahlawan Persija Jakarta apabila dalam keadaan 1 lawan 1 penalti seperti ini. Memiliki kemampuan shot blocking yang cukup baik, M. Yasir. Dan nampaknya harus dikorbankan seorang Peter Waropen dengan penjaga gawang M. Yasir. 10 keluar. Masuk 31 M. Yasir. Skema pertandingan yang jelas berubah bagi Coach Bangkit karena kali ini harus berlaga dengan 10 pemain di sisa 30 menit babak kedua. Dan sedikit menarik juga bahwa Otavia Dutra yang diberikan tugas untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti ini. Ya, dan kita lihat main games sudah dilakukan
untuk mengganggu konsentrasi dari Dutra. Yasir. Jaga gawang dengan segudang pengalaman tentunya sangat dimanfaatkan oleh Persiwa di momen penting seperti ini. Mampukah menjadi pahlawan dengan menganggalkan upaya dari Otavia Dutra? Kita lihat asisten Metu juga memberikan instruksi. Gol berikutnya menjadi sangat penting apabila Persipura menciptakan gol kedua. Maka saya pikir perlawanan Persiwa akan menjadi semakin berat untuk mendaki gunung yang semakin terjal mungkin. Sedangkan bagi Wamena, apabila Yasir mampu memblok upaya dari Dutra, maka inisiatif pertandingan akan sedikit berubah mungkin. Konsentrasi penuh dari Dutra, sedangkan Yasir melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk mengganggu konsentrasi dari pemain Persipura Jayapura yang akan menjadi eksekutor Dutra. Biasanya Luis Cabez, Boas maupun Zarahan yang menjadi eksekutor, namun kali ini Dutra, pemain baru, mendapatkan tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti. Momen yang sangat menentukan, cukup menegangkan bagi Persipura. Dutra! Eksekusi yang sangat baik dari Dutra, begitu tenang, menunggu pergerakan dari Yasir dan 2-0. Persipura unggul atas saudara mudanya Persiwa Wamena. Eksekusi penuh percaya diri yang dilakukan oleh Otavia Dutra menunjukkan bahwa ia memang sangat layak menempati salah satu tempat di tim inti Persipura Jayapura. Ya. Bukan hanya saja sebagai pencegah serangan, namun juga pada saat diberikan tugas untuk mengeksekusi sebuah tendangan penalti, kita melihat bagaimana tenang dan begitu percaya diri, tidak terburu-buru untuk bisa mengecoh penjaga gawang M. Yasir, menjadikan catatan yang indah tentunya bagi Otavia Dutra. Ya. Tampil di sebuah turnamen pramusim dan mampu menciptakan sebuah gol sebagai pemain bertahan. Dengan side foot finish yang sangat tenang tadi, menunggu pergerakan dari Yasir terlebih dahulu. Ketenangan dari Dutra tidak dapat diragukan lagi, dan sambutan Persipura Mania dan juga keluarga mungkin dari Dutra tadi. Lega, Metu dan juga Chris Yarangga, dua tokoh sentral untuk mengisi pos yang ditinggalkan Jeko Tiago untuk sementara. Jackson Tiago harus kembali ke Brazil untuk melengkapi license A kepelatihannya. Hal serupa juga terjadi di musim lalu. Ketika itu juga Jackson Tiago harus meninggalkan tim Persipura di awal-awal musim kompetisi. Sempat membuat sedikit timbang kekuatan Persipura Jayapura. Betapa pentingnya memang peran dari pelatih yang begitu vokal, Jackson Tiago. Dan kita juga melihat rekan-rekan Aremania sudah mulai mengisi Stadion Kanjuruhan. Karena sesaat lagi setelah pertandingan pertama grup C ini, Arema akan menghadapi Persela Lamongan. Partai yang akan dilangsungkan pada pukul 18.50, sedikit tertunda akibat adanya gangguan cuaca tadi. Dan menuju kembali ke lapangan, Pahabol yang kembali. Ya, mulai hilang fokus para pemain Persiwa. Ya, Tertinggal 2 gol dan juga kehilangan 1 pemain tentu saja menjadi beban yang sangat berat untuk bisa mengimbangi ataupun mengejar ketertinggalan menghadapi Persipura Jayapura yang setelah mencetak gol pertama justru bermain sangat lepas. Ya. Mereka mulai bermain sangat terbuka. Patrick Wanggai. Upaya tembakan langsung tadi dari Wanggai yang memang memiliki tendangan dengan akurasi tinggi. Kalau kita juga ingat perannya di Stadion GBK kala itu dengan sebuah gol yang sangat fantastis dari sudut yang hampir sama, walau mungkin sedikit jauh ke belakang tadi. Ruben Sanadi melebar kepada Pahabol. Begitu luar biasa pemain mungil ini. Kehabisan superlatif saya menggambarkan betapa penting dan luar biasa peran dari Pahabol. Menusuk masuk Pahabol! Luar biasa Binder upaya untuk mengincar tiang jauh dari gawang M. Yasir tadi dari Pahabol. Udah sering kali Pahabol memang melakukan syuting dari luar kotak penalti. Ya. Dan di babak kedua ini tercatat ini adalah kali kedua Pahabol mencoba melakukan syuting dari luar kotak penalti dan jarak yang jauh. Ini adalah peluang yang sangat berbahaya kita Ya. lihat. Di mana hanya sedikit tipis melewati tiang gawang. Dalam kondisi terbaiknya, dalam penampilan terbaiknya, di hari yang pas, Pahabol salah seorang pemain yang unplayable bagi tim lawan. Pemain yang memiliki sentuhan luar biasa, stamina dan determinasi yang sangat tinggi, dan low center of gravity dengan tubuh yang mungil ini membuat dia mampu untuk meliuk-liuk, mengontrol bola dengan baik, melewati tubuh ataupun pemain bertahan dengan tubuh besar seperti Okajon dengan mudah. Zarahan
Begitu banyak lagi-lagi match winner yang dimiliki oleh Persipura. Salampesi, Wanggai mencolong tadi dari blind side, sebuah heading. Oh, Ian Luis Kabes nampaknya. Ya, disinilah kita mulai menikmati permainan indah dari Persipura Jayapura. Ya, Ricardo Salampesi mengirimkan umpan yang sangat baik. Ian Luis Kabes tidak seperti biasanya justru menjadi target man di babak kedua ini. Kita memang belum bisa melihat peran sentral dari Patrick Wanggai. Dan lebih banyak terlihat Zarahan ataupun Ferdinand Pahabol yang lebih banyak melakukan akselerasi ataupun memberikan umpan-umpan yang berbahaya ke lini pertahanan Persiwa Wamena. distribusi yang buruk tadi Yasir. Lebih dekat pada Pahabol, Lim Junsik. Sang jenderal lapangan tengah bagi Persipura, Ruben Sanadi. Ian Luis Kabes, salah satu kandidat man of the match bagi Persipura Jayapura pada partai pembuka grup C kali ini. Dan kembali peluang bagi Patrick Wanggai mencari ruang tembak. Meliuk-liuk tadi Patrick Wanggai, Pahabol. Duet sehatinya. Yang juga bersama-sama membela Davon Soro musim lalu. Ini dia pergerakan luar biasa dari Fernando Pahabol. Harus dihadang tadi oleh Okajon. Salampesi. Kembali Pahabol. Oh, sebuah spekulasi tadi Pahabol. Tembakan datar deras Pahabol. Mulai menikmati permainan. Ya, Dan sudah lebih banyak melakukan tendangan-tendangan spekulasi Ferdinand Pahabol. Dan seringkali justru melalui posisi yang sama. ya. Karena memang menjadi posisi idealnya untuk bergerak dari sektor sebelah kiri pertahanan Persiwa Wamena. Tentunya seluruh mata tertuju pada layar kaca untuk melihat aksi Ferdinando Pahabol, terutama juga dari coach Rahmat Darmawan mungkin yang menyaksikan dari locker room. Karena Arema juga menjadi salah satu kandidat favorit juara Indonesia Super League musim ini. Akan menghadapi Persipura di lanjutan grup C. Dan juga tentunya sepanjang Indonesia Super League berlangsung nanti. Gerald Pangkali. Luis Kabes. Perputaran bola, pergerakan tanpa bola juga dari para pemain. Begitu fluid, begitu cair. Saling pengertian satu sama lain. Kita lihat para pemain Persipura menikmati permainan di atas lapangan hijau Stadion Kanjuruhan. Berbeda dengan Wamena yang masih harus saling mengenal satu sama lain. Kita lihat lebih kepada permainan individu. Hamzah di bawah tekanan Luis Kabes. Bola sayang sekali sudah meninggalkan lapangan tadi. Nampaknya sentuhan terakhir oleh Hamzah. ...22 menit tersisa di waktu normal, 22 menit yang penuh tantangan bagi lini pertahanan Wamena mengantisipasi setiap pergerakan para pemain Persipura Jayapura. Sepak pojok kali ini, Bio yang dituju dan sebuah heading menusuk langsung nampaknya membuat gol menjadi 2 ataupun 3-0. Siapa lagi kalau bukan Dutra dengan sebuah heading, Binder. Sebuah hari yang sempurna bagi Otavia Dutra. 1 gol dari penalti dan 1 lagi dari open play. Ya, Sebuah positioning yang sangat baik memang dari Dutra sehingga ia bisa melakukan sundulan dengan begitu leluasa. sangat terukur umpan dari Luis Kabes. Ya. Ada Bio Paulin dan juga Dutra Betul, kita yang melihat menyambar di sana. tidak begitu banyak mendapatkan penjagaan dari lini pertahanan Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana dengan begitu mudah Ya, Otavia Dutra bisa melakukan sundulan yang akurat. Dan memang tidak mudah juga bagi penjaga gawang M. Yasir yang tidak banyak melakukan pemanasan. Betul. Dan langsung sudah harus kemasukan 2 gol. Seku Kamara yang sebagai man marker Dutra tadi melepaskan sepersekian detik Dutra. Okajon tidak bisa melakukan recovery karena dia juga mengawasi pergerakan dari Bio Paulin Pierre. Terlihat dalam tayangan ulang tadi dan begitu tepatnya timing mengudara dari seorang Dutra. Dan kembali serangan kali ini Zarahan Kerangga ditutup 4 pemain. Sebuah setup yang sangat baik. Oh, penyelamatan kebilang dari Yasir. Sebuah upaya placing tadi dengan kaki dalam Ian Luis Kabes. Inilah dia Persipura dalam keadaan unstoppable, Binder. Betul sekali, dominasi total kali ini mereka tunjukkan setelah bermain melawan 10 pemain dari Persiwa Wamena. Ada opsi sebenarnya bagi Ian Luis Kabes untuk menendang lebih keras lagi. Namun tampaknya ia ingin melakukan placing sehingga masih bisa ditips oleh M. Yasir. Manu Wanggai disiapkan menggantikan Gerald Pangkali. Ya, masuknya Manu Wanggai Ya,
sebenarnya akan lebih mempertajam serangan dari Persipura Jayapura ya. Karena ia pun adalah pemain yang mengandalkan kecepatan dan lebih ofensif tipikal dari Manu Wanggai dibandingkan dengan Gerald Pangkali. Sepertinya ada keinginan dari Persipura untuk terus menambah jumlah gol mereka. Karena koleksi gol tentunya akan sangat berpengaruh di grup ini. Pahabol dapat diamankan tadi. Upaya dari Pahabol oleh Isa Konon nampaknya. Mote tertutup oleh Dutra kembali. Possession berpindah menuju kaki dari Pahabol. Salam PSI. Dapat dihalau Ramadan Saputra. Flick on header kali ini Bio Paulin Pierre. Zarahan Kranggar. Melihat pergerakan rekannya lebih memilih tembakan langsung. Zarahan Kranggar. Tipis. Di samping kiri, gawang dari M. Yasir. Upaya dari pemain asal Liberia ini Zarahan Kranggar. Pergantian pemain. Wamena nampaknya mempersiapkan Robert Eloper. Menggantikan Isa Konon yang memang dalam pertandingan kali ini tidak dalam kondisi prima. Kerap kali kesulitan menutup pergerakan dari Pahabol. Ya, bagi Isa Konon, ia memang sudah menunjukkan senioritasnya dengan cara untuk seminimal mungkin melakukan pelanggaran mendekati kotak penalti. Ya. Dutra. Tidak mudah bagi tim Persiwa Wamena yang masih belum menemukan pemain-pemain yang pas. Dan mereka harus langsung menghadapi sebuah tim seperti Persipura Jayapura yang masuk ke Inter Island Cup dengan persiapan penuh. Ya. Bahkan melakukan ataupun pelatihan di Jawa Timur selama 1 bulan sebelum mengikuti turnamen ini. Betul sekali, bahkan sudah hampir 2 bulan mereka berada di kota Malang. Setelah tiba di Surabaya 2 bulan yang lalu, mereka langsung melakukan TC di kota Batu Malang. Kembali sebuah bola yang sangat cermat tadi dan sebuah chip. Oh, tipis saja. Berada di atas Mister Gawang Yasir. Kembali begitu cemerlangnya Zarahan Kranggar. Ya. Kita lihat Kabes menjadi inspirasi kembali bagi serangan Persipura. Akan menjadi gol yang sangat cantik di pertandingan ini. Dan kembali menunjukkan hanya Ian Luis Kabes dan juga Zarahan Kranggar yang merupakan aktor utama. Unggul 3-0. Sang predator disiapkan oleh Metu. Siapa lagi kalau bukan Boas Salosa. Tentunya makin menebar horor yang terjadi di lini pertahanan Persiwa Wamena dengan masuknya Boci. Ya, dalam kondisi berada di atas angin, inilah momen yang pas untuk menurunkan Boas Salosa. Opsi yang begitu banyak, kemewahan yang dimiliki oleh Persipura Jayapura dengan talenta yang mereka miliki. Tidak jauh berbeda antara pemain utama dengan pemain pelapis. Bahkan juga ada nama seperti Anis Choi yang masih harus bergelut dengan cedera, tidak dapat diturunkan. Zarahan Kranggar. Berpendek kali ini, Lim Jun Sik. Oh, terlepas tadi penguasaan bola Lim Jun Sik dapat direbut oleh Nkeondoa Junior. Sekou Kamara kali ini terisolir sendiri, 2 lawan 1. Sangat cerdik kita lihat, 2 pemain Persipura membawa melebar Sekou Kamara dan tidak memberikan ancaman terhadap gawang dari Yo Jae-hoon. Ramadan. Ndoe Junior. Bayang-bayangi oleh Manu Wanggai. Ramadan Saputra. Umpan kepada Sekou Kamara, handsball nampaknya. Oh, play on. Mote. Lebar kepada pemain baru Robert Eloper. Kembali Mote, mencari ruang tembak. Mote! Mudah. Di posisi sentral tadi. Antisipasi yang baik dari Yo Jae-hoon. Sebenarnya masih ada niat dari Mote untuk memberikan umpan. Tapi terlihat Sekou Kamara justru tampil sedikit sulit untuk melepaskan diri dari penjagaan yang terus dilakukan oleh Bio Paulin Pierre. Sehingga bola justru terus mengarah kepada penjaga gawang Yo Jae-hoon. Ruben Karel Sanadi belum mengendorkan serangan walaupun unggul 3-0 Persipura Jayapura, dan inilah menjadi ciri dari tim langganan juara yang satu ini. Pergantian pemain yang sangat dinantikan oleh Persipura Mania tentunya, kembalinya Boas Salosa. Belum bisa bermain penuh sejak menit awal, namun ini sebuah tanda baik bagi Boas yang praktis hampir 1 musim absen membela tim kesayangannya Persipura Jayapura. Ya, ini akan menjadi formasi yang total ofensif, menarik Ruben Sanadi dan justru memasukkan Boas Salosa yang notabene adalah seorang striker. Nampaknya akan berubah menjadi 3-5-2
Strategi dari Persipura. Zarahan Kranggar melebar kali ini. Ricky Salampesi. Praktis hanya berkumpul untuk mengepung kotak penalti para pemain Wamena. Mengamankan gawang dari M. Yasir. Manu Wanggai menyentuhkan bola saja, melanjutkan kepada Lim Junsik. Luis Kabes nampaknya akan mengisi posisi Ruben Sanadi. Sedangkan di depan Boci akan mencoba luar biasa tadi. Sebuah skill ditujukan oleh Zarahan Kranggar, mencoba melepaskan diri dari kawalan Vali Korsandi. Manu. Luis Kabes dihalau oleh Indowe Junior. Walaupun tidak mendapat banyak tekanan, namun Bio Paulin harus terus konsentrasi benar. Menjaga clean sheet bagi Persipura Jayapura. Mote tadi. Zarahan Kranggar. Kondisi tentunya semakin sulit bagi Wamena yang harus tampil di 20 menit lebih hanya dengan 10 orang. Boas Solosa, sentuhan pertama. Dan kali ini terlepas, Boas Solosa. Cepat tadi, keluar, menggapai bola, M. Yasir. Ya, masih sedikit takut-takut mungkin betul. Boas Solosa. Sebenarnya terlihat Boas sudah bisa melampaui akselerasi dengan Ya. Oka John. Namun tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan duel Betul. dengan M. Yasir. Sehingga ia memilih sedikit menghindar. Ya, ini adalah pertandingan pemanasan bagi Persipura Jayapura dan khususnya sebuah pentas yang sangat baik bagi Boas Solosa untuk melakukan comeback. Sehingga sangat penting bagi dirinya untuk terus melakukan recovery Ya. dalam segi bermain 90 menit secara agresif agar ia sudah bisa siap tampil di Indonesia Super League. Lepas dari penguasaan tadi, umpan Salampesi tidak bisa digapai dengan baik oleh Patrick Wanggai. Masih memerlukan sedikit waktu untuk beradaptasi. Patrick Wanggai terlihat terkadang mudah kelepasan bola. Robert Eloperk, Monte kali ini dibayang-bayangi oleh Junsik dan juga Dutra. Nampaknya Dutra dengan penampilannya dan juga dua golnya semakin mengambil hati para Persipura mania. Sekou Kamara mencoba mencari pergerakan rekannya, sangat minimal bantuan dari second line, dan sayang sekali lagi upaya yang tidak jelas tadi di antara crossing ataupun shooting. Ya, tidak ada yang dituju tadi. Dan memang hanya ingin menghabiskan waktu yang tersisa para pemain Persiwa. Ya, Mengingat mereka sudah tertinggal selisih yang cukup banyak, 3 gol. Dan dimulai tentunya dari gol Ian Luis Kabes yang mampu memecah deadlock. upaya cemerlang disambut ekspresi gembira anak-anak Persipura Jayapura menyambut gol pembuka tadi, sekaligus pembuka keran binder pada partai sore hari ini di grup C Derby Papua. Dan jangan lupa partai menarik berikutnya menanti kita, di mana Lamongan akan ditantang oleh tuan rumah Arema. Sesaat setelah berakhirnya pertandingan antara Persipura dan Persiwa Wamena, Manu Wanggai, Patrick Wanggai, Zarahan berpindah sisi di sebelah kanan kali ini, berdampingan dengan Salampesi. Slip through pass tadi kepada Boas Solosa. Square pass Lim Junsik mencari pergerakan rekannya dengan bola melebar Luis Kabes. Diberikan kebebasan Luis Kabes untuk berkreasi tadi. Dutra dengan begitu banyaknya pemain dengan naluri menyerang, semakin menambah penting peran dari Lim Junsik, Dutra dan juga Pierre Paulin. Karena keadaan paling rentan bagi Persipura adalah dalam counter attack, Binder. Banyak sekali pemain mereka yang meninggalkan posisinya dalam posisi menyerang. Kesempatan bagi Sekou Kamara. Kerjasama dengan Mote kali ini ditutup oleh 3 pemain. Mote masih menguasai bola, set up Sekou Kamara. Upaya kaki kanan, namun jauh dari target tentunya. Ya, terlalu tinggi usaha dari Sekou Kamara
sudah mendapatkan ruang gerak untuk melakukan shooting tadi. Ya. Subangkit dan para stafnya masih harus berpikir keras. Para pemain yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Masih ada nama-nama seperti Agutibus Ainaga, Jibril Diallo, dan Ricardo Merani juga di sana. Nampaknya belum mendapatkan game time yang cukup pada partai kali ini karena belum diturunkan oleh Subangkit. Boas. Zarahan Kerangka. Manu Wanggai. Luis Cabes kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Wamena. Mencari ruang bagi rekannya bergerak. Wanggai kembali kepada Luis Cabes. Manu Wanggai, Lim Junsik. Begitu nyaman menguasai bola. Para pemain Wamena seakan hanya mengejar bayangan para pemain Persipura Jayapura. Terupas tadi dapat dibaca oleh Hamzah. Sayang sekali tidak bisa dikuasai oleh Dole Junior. Kemenangan 3-0 tentunya menjadi modal penting bagi Persipura menghadapi dua partai tersisa di grup C, menghadapi Arema dan juga Persela Lamongan. Dan memang Chris Leo Yarangga menargetkan Persipura mampu meraih setidaknya 2 kemenangan dan 1 kali hasil seri. Ya, sebenarnya bukanlah sebuah kemenangan yang mengejutkan melihat materi pemain yang sangat jauh di atas Persiwa Wamena yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Namun memang cukup dipaksa bekerja keras para pemain Persipura sehingga mereka harus menunggu hingga babak kedua untuk bisa menciptakan gol. Ada indikasi sepertinya para pemain Persiwa sedikit kehilangan fokus di babak kedua. Dan mereka tidak bisa mempertahankan ritme permainan yang mereka tunjukkan di babak pertama tadi. Ya. Dan Chris Leo Yarangga sendiri nampaknya mencoba beberapa formasi bagi Persipura setelah unggul 3-0. Kita lihat switch di mana Boas Solosa di kanan dan Pahabol sekarang beroperasi di kiri. Oh, offside, sayang sekali. Kembalinya timing juga sangat penting bagi seorang Boas Solosa. Begitu lama absen, tentunya dia harus menyesuaikan diri dengan speed of play yang dimiliki oleh rekan-rekannya. Mote, Ndoa Junior. Ndoa Junior! Upaya pertama dari pemain yang satu ini untuk merepotkan Yo Jae-hoon tadi. Namun penyelamatan yang baik nampaknya dilakukan oleh penjaga gawang asal Korea Selatan. Ya, terisyarat bahwa sudah ada instruksi dari Coach Subangkit untuk para pemainnya agar terus melakukan shoot on side. Ya. Artinya melakukan tendangan apabila mendapatkan space sedikit pun. Setelah sebelumnya Seku Kamara, kali ini justru Ondoa Junior. Namun keduanya tidak menyulitkan lagi-lagi penjaga gawang Yoo Jae-hoon. Sepintas terlihat Yoo Jae-hoon tadi menyentuh bola, namun dalam tangan ulang jelas melebar jauh tadi upaya dari Ndoa Junior. Namun inilah yang harus diperlihatkan oleh para pemain Wamena, sedikit lebih agresif dengan intensi untuk melepaskan tembakan menuju gawang. Sangat jarang terlihat di sepanjang pertandingan kali ini menghadapi Persipura. Yohanes Pahabol masih saja rajin untuk terus membongkar lini pertahanan dari Persiwa Wamena. Oh, hampir saja terlupakan Lukas Mandoen. Masih disimpan di bangku cadangan. Ya, betul sekali. Pemain yang sering kali tampil sebagai super sub musim lalu. Lukas Mandoen masuk menggantikan Patrick Wanggai. 85 menit yang sangat penting bagi Wanggai untuk melakukan persiapan yang menuju Indonesia Super League. Belum menciptakan gol namun tampil cukup baik bagi lini depan Persipura. Zarahan terupas sempurna lagi-lagi. Sebuah umpan crossing tadi dari Ferdinando Pahabol. Boas Solosa. Boas Solosa! Oh, luar biasa. Upaya yang sangat berbahaya dilakukan oleh Boas Solosa, dan inilah dia kualitas sebenarnya dari seorang Boci. Ya, ini insting tipikal dari Boci.
di mana ia ingin menguji juga kesigapan dari penjaga gawang M. Yasir, Ya. sehingga melakukan shooting pada jarak yang sebenarnya tidak begitu mudah. Tentu saja menguji juga kekuatan kedua kakinya, Boaz Salosa. Jika dari segi stamina ataupun dari segi speed of play, memang tentu saja Boaz masih harus beradaptasi. Namun dari segi kualitas, kita melihat masih belum hilang kualitas dan teknik tinggi yang dimiliki oleh Boaz Salosa. Ya. Dutra membantu penyerangan. Center back paling baru yang dimiliki oleh Persipura. Oh, tanggung tadi umpan dari Zarahan. Ndoa Junior. Ferdinando Mote. Sedikit membuat penyerangan Wamena lebih hidup di babak kedua ini. Dengan akselerasi khas dari seorang Mote. Lim Junse kembali ke belakang pada Dutra. Tentunya mungkin ujian sebenarnya bagi Persipura adalah kalah menghadapi Arema dan juga Persela. Dua tim yang masih akan mereka hadapi berikutnya di grup C, Binder. Betul, kedua tim yang juga difavoritkan untuk bisa lolos ke babak semifinal. Oh, lagi sebuah bola over the top membuka ruang bagi Boaz Salosa melewati Okajon dan sebuah tembakan tadi dari Manu Wanggai masih tepat berada di pelukan M. Yasir. Ya, sebuah permainan yang sangat cantik ditunjukkan oleh Boaz Salosa, di mana ia justru menjadi pengumpan kali ini. Ya. Terlihat bermain begitu santai. Ditambah lagi oleh Manu Wanggai, kita saksikan Boaz Salosa begitu tenang dan sudah melihat pergerakan dari Manu Wanggai. Pemain yang dijuluki setan Stadion Bukit Jalil oleh para pendukung Malaysia ketika tampil begitu luar biasa pada tahun 2005 di second leg Piala AFF kala itu. Dan kembali peluang bagi Ramadan. Tembakan jauh. Ya, kembali tendangan-tendangan dari jarak jauh yang sebenarnya tidak menghasilkan sebuah gol bagi Persiwa Wamena. Dari jarak yang sangat jauh oleh Ramadan Syaputra. On target namun sangat mudah dibaca tadi oleh Yoo Jae-hoon. Ya, sebuah malam yang sangat sempurna bagi Yoo Jae-hoon. Ya. Apabila ia bisa mengakhiri pertandingan ini dengan clean sheet. Melihat bagaimana lini belakangnya juga tampil sangat solid, khususnya di babak kedua. Ruang bagi Zarahan kali ini. Manu Wanggai! Kembali penyelamatan gemilang dari M. Yasir. Menyelamatkan gawang Persiwa Wamena. Ya, penempatan posisi dari M. Yasir memang sangat membantu dirinya untuk melakukan penyelamatan demi penyelamatan. Kali ini pun dia berada pada posisi yang tepat dan mampu melakukan save hanya dengan satu tangannya. Manu Wanggai juga cedera panjang di musim lalu. Kembalinya Boaz dan juga Manu seakan seperti dua signing baru bagi Persipura. Kembali sepak pojok Boaz, dapat ditip tadi oleh M. Yasir. Wow, cukup Keluar riskan. langsung mengamankan gawangnya M. Yasir. Oh, handball tadi nampaknya. Dilakukan oleh Manu mungkin. Harus lebih agresif tadi Yasir. Mengamankan lini pertahanan Persiwa Wamena yang begitu carut-marut di sore hari ini, Binder. Ya, sebuah perjudian yang memang terpaksa diambil oleh M. Yasir. Kita saksikan lagi. Ya, handsball terlihat jelas oleh Manu Wanggai. Zarahan Keranggar. Terbebas kembali Zarahan. Umpan kepada Boaz Salosa. Tertutup tadi pergerakan Zarahan oleh Okajon. Clearance yang tidak sempurna dari Roberto Eloperk. Salam Pesi. Oh, peluang bagi Boaz Salosa kembali. Kita lihat kerjasama pendek. Intrikat passing dari para pemain Persipura. Tahabol, Boaz Salosa, Luis Cabes, Manu Wanggai kerap kali memberikan teror yang sangat mencekam bagi lini pertahanan Persiwa Wamena sore hari ini. Sebuah start yang ideal tentunya bagi Persipura. Dan kembali peluang bagi Pahabol tadi. Dalam 7 partai preseason yang mereka lakoni di area Jawa Timur dan Malang terutama.
Persipura hanya takluk 1 kali menghadapi Gresik United dengan skor tipis 1-0. Dan tercatat juga beberapa kemenangan fenomenal termasuk kemenangan 0-7 kala menghadapi Delta Sidoarjo. Dan tambahan waktu minimal 2 menit diberikan oleh wasit untuk derby Papua yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan sore hari ini. 1 gol dari Luis Cabez dan juga Dutra nampaknya akan menjadi start yang gemilang bagi Persipura untuk mempertahankan gelar mereka di Inter Island Cup 2012. Persiwa Wamena dibuat tidak berdaya. Sebuah peluang tembakan jarak jauh. Diawasi dengan baik oleh Yo Jae-hoon. Upaya dari Seiku Kamara kembali. Ya, sebuah pertandingan yang akan memberikan begitu banyak PR bagi Coach Subangkit. Ya. Agar timnya bisa bermain ataupun menghasilkan hasil yang lebih baik lagi di partai kedua. Melihat bagaimana para pemainnya di babak kedua ini justru sedikit kehilangan momentum. Betul. Dan mungkin ini adalah proses seleksi yang masih cukup panjang bagi Subangkit. Baru 20 hingga 30% mungkin kekuatan sebenarnya dari Wamena. Dan bukan tidak mungkin ada pemain-pemain baru lagi yang akan mereka seleksi. Ya. Beberapa detik lagi pertandingan akan segera berakhir. Wamena dengan kekuatan 10 orang tidak mampu untuk menahan ombak yang begitu deras dari serangan bertubi-tubi dengan variasi yang begitu banyak dari para pemain Persipura Jayapura. Salah satu tim yang mungkin paling siap untuk menghadapi kompetisi yang akan segera berlangsung di bulan Januari nanti, Persipura Jayapura, dan setiap musim selalu menjadi kandidat juara Binder. Musim lalu pun mereka menjadi runner up, di mana bersaing hingga penghujung kompetisi. Ya. Meskipun perbedaan angka cukup menyolok. Akhirnya harus kalah dari Sriwijaya FC dalam perebutan gelar juara musim lalu. Dan mitra sepak bola berakhir sudah partai derby Papua Grup C, di mana Persipura Jayapura secara komprehensif menaklukkan saudara mudanya Persiwa Wamena. Gol dari Cabez dan 2 oleh Dutra menjadi pelengkap kemenangan 3-0 skor akhir. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut.